Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Pada pertemuan yang pertama, izinkan saya menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas istimewa keluarga besar Muhammadiyah pada hari ini, tanggal 7 Juli 2024, tepatnya di Aula Sekda Kabupaten Makassar, menyelenggarakan pelantikan kepengurusan baru, dan kita semua hadir tentu semua berkata, termasuk semangat yang lebih berkomunikasi juga berkata. Karena itu saya menyampaikan profesia juga kepada pengurus baru Pemuda Muhammadiyah 2004-2007. Pada tempat yang kedua, izinkan saya semestinya bahwa sesuai dengan musyawarah kesepakatan Pak Bupati beberapa malam lalu, semestinya beliau hadir. Namun karena satu dengan hal, beliau masih berada di luar kota saat ini, dan beliau menitipkan salam kepada saya terimalah untuk sampaikan kepada seluruh pemuda Muhammadiyah, salam hormat dari Pak Bupati Pak Edi untuk pemuda Muhammadiyah Kabupaten Makassar Barat. Mohon maaf atas ketidakhadirannya, karena kita tahu juga beliau saat ini memang lagi sibuk, sehingga kita harus maklumi. Keluarga besar Muhammadiyah yang saya hormati, istimewa Pak Kapolres yang diwakili Pak Ibu, jajaran pengurus Muhammadiyah, Pak Muhammad, rekan-rekan ormas lain yang turut hadir, saya tadi ada pemuda Ancol, Pempri tidak ada ya? Yang berdiri ada pemberian, terima kasih. Pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi yang sedalam-dalamnya bahwa pemuda Muhammadiyah Makassar Barat saat ini telah menempatkan dirinya sebagai mitra dengan pemerintah. Keberadaan organisasi pemuda ini sebagaimana yang kita ketahui, saya semangat bangga di Pemuda Muhammadiyah ada satu nafas yang membuat spirit Muhammadiyah Kabupaten Makassar Barat ini menjadi luar biasa. Yakni pertama, dia menempatkan 4 pilar kebangsaan dalam kehidupan berorganisasi terhadap pemuda Muhammadiyah. Yang tadi Ketua PDM sampaikan. Yang pertama itu tadi pilar tentang spirit keagamaan, itu pasti. Buat apa kita jadi Muhammadiyah kalau spirit agama kita tidak kuat, ini juga tidak benar. Karena itu dia meletakkan pilar pertama itu spirit Islam atau spirit keimanan kita yang perlu dijaga kuat. Spirit yang kedua dalam 4 pilar kebangsaan ini adalah bicara soal bagaimana keilmuan atau wawasan kita. Nah, disinilah pentingnya berorganisasi, memperkuat wawasan kita. Keilmuan kita diisi oleh berbagai pihak. Terkadang orang yang tidak mencintai organisasi, mereka mengatakan bahwa buat apa organisasi? Tetapi lupa, bicara soal wawasan itu berarti bukan datang dari diri kita. Wawasan yang luas, pengetahuan yang luas. Nah, kalau bicara tentang visi kita masing-masing kan macam Pak Muhammad ini, kan visi guru. Tentu yang dia tahu adalah ilmu guru, tapi wawasan kebangsanya bagaimana dia tahu. Tetapi dalam konteks organisasi ini, disinilah kita saling mengisi. Bahwa di teman-teman semua kan spesialis keilmuan berbeda, tetapi begitu berada di organisasi Muhammadiyah, kita mendapat referensi dari orang lain. Maka pentingnya berorganisasi sesungguhnya adalah memperluas wawasan kita dan membuat diri kita juga terpuji oleh orang lain sebelum kita bereksis ke dunia pragmatis. Saya tidak bisa seperti itu, datang dari organisasi seperti itu. Pilar yang ketiga, ya Muhammadiyah dituntut menjadi wirausaha. Spirit kewirausahaan itu menjadi penting. Juga saya mau katakan pada tempat ini, saya juga standar kewirausahaan bisa jadi seperti itu, bukan standar orang kaya. Kenapa demikian?
Karena terkadang kita ini buntu dalam bermimpi, buntu dalam sebuah perjuangan. Karena selalu mengedepankan sebuah mimpi itu uang dulu baru otak kita. Akhirnya otak kita tidak bisa pakai karena uang kita tidak ada. Sementara kita diberikan ilmu, orang tua kita sekolah jauh-jauh, tiba-tiba dalam spirit perjuangan kita selalu terhambat oleh karena berpikir tidak ada uang. Bagi orang berorganisasi seperti Bu Muadir, jangan pernah berpikir uang dalam perjuangan sesama, tapi letakkan otak kalian di depan, uang di belakang pasti jadi uang. Itulah yang membuat diri saya membagikan pikiran kepada kita semua. Peristiwa politik selalu orang cenderung masalah hidup. Teman-teman berpotensial, pemuda Muhammadiyah memiliki spirit bahwa kalian adalah kader yang dipersiapkan untuk memimpin daerah. Kalian adalah kader yang dipersiapkan untuk menjadi anggota parlemen. Tetapi jangan pernah kita berpikir salah. Menjiwai organisasi pasti akan mendapatkan talenta yang benar. Yang penting kita menjiwai, tapi tidak menghilangkan kebiasaan kita untuk bekerja. Dengan gue ada kerja begitu karena organisasi, mau nggak tahu kerja. Tahu kerja saya kami. Nah itulah kenapa di paling bilang ketiga itu. Ya, jadi dalam sebuah pergerakan organisasi, kuncinya di depan pilar itu. Jangan menghabiskan waktu berbicara, tetap ingat juga kerja. Ya, jangan juga monoton kerja, ingat juga kehidupan sosial. Kalau kita mampu mengkolaborasikan 4 pilar yang saya sampaikan, saya pikir kehidupan berorganisasi akan menjanjikan masa depan yang tepat. Kenapa pemuda Muhammadiyah bisa menjadikan orang hebat di Jakarta? Ya terus. Tentu kalian pemuda yang berhebat, kau belajar dari apa yang dicapai oleh pemuda Muhammadiyah di Jakarta. Karena itu Jakarta itu harus kita miliki bahwa di Labuan Bajo juga di Jakarta ada Solo, ada Bali. Kami ini bukan besar tanpa proses. Bahkan lebih sadis bangsa kami. Ketika lihat kami orang organisasi orang politik, masyarakat bilang omong doang. Banyak orang gagal tidak menjiwai sebuah bakat. Banyak juga orang berbakat organisasi tapi tidak menjaga nafasnya. Bukan berdirinya organisasi itu bukan oposisi pemerintah. Sejak kapan? Dulu waktu kita merdeka banyak sekali organisasi oposisi. Tapi ketika kita merdeka, maka kita punya tanggung jawab moral yang sama, partisipasi membangun daerah. Pertanyaan kami sebagai pemerintah, saya pernahkah kita berwujudkan partisipasi aktif membangun daerah? Jangan partisipasi aktifnya kritik tapi sumbangsi pikirannya tidak ada. Seringkali seperti banyak orang partisipasi aktif di daerah ini, tapi lebih menjadi partisipasi oposisi tanpa masukan yang bersifat membangun daerah. Sehingga saya sampaikan bahwa Muhammadiyah adalah orang yang sudah memahami benar tentang keberadaan organisasi pemuda Muhammadiyah menjadi mitra dari pemerintah, bukan mitra untuk mengiyakan kebijakan pemerintah, tidak. Tetapi kemitraan dibangun itu adalah bersama-sama membangun daerah. Sebenarnya kata mitra itu tidak beda juga. Kami ini mitra kerja, hanya bedanya kami mitra sejajar. Juga Muhammadiyah mitra sejajar organisasi permasalahan PNP. Karena saya tahu persis bahwa semua keluarga adik saya yang berada di Muhammadiyah dia sedang membentuk diri, ya tidak. Kalau dianggap kami adalah guru dan kalian adalah murid,
Masa bertanding murid sama guru? Ya kalah murid lah. Ya kan begitu. Tapi ini sudah berdiri bahkan telah meletakkan satu prestasi hebat di daerah menghadirkan kabupaten perjuangan kami dalam membuktikan jati diri kami dalam organisasi. Kabupaten ini bukan kalian. Mungkin tak ada yang masih SMP untuk melakukan perjuangan Depok. Kontribusi pemikiran organisasi yang produktif dan terbentuk kabupaten terbentuk tahun ini. Dan kita hari ini menikmati dari keluarga besar Muhammadiyah yang bisa menikmati teristimewa para pemuda. Saya tentu ingat yang kemarin, sebagaimana tagline yang ada pada latar ini bahwa pilar toleransi adalah kedamaian. Saya tidak bisa membayangkan ketika toleransi tidak ada di diri kita. Apakah masih ada kedamaian? Sehingga di tiap kali tagline pemuda Muhammadiyah di semua buku yang saya baca, spirit negara itu sama dengan menjaga toleransi dan tanggung jawab. Kita ini pewaris. Kita hanya ditugaskan oleh para pendahulu merawat. Kita bukan pejuang negeri. Kita bukan pertetesan darah untuk menyumbang kemerdekaan masyarakat. Kita generasi hari ini hanya diberikan sebuah amanah oleh para pendahulu, rawat bangsa, jaga toleransi. Karena kemajuan kita ada modal yang sangat luar biasa yang tidak ada di negara lain. Dan ini tanggung jawab kita yang siang hari ini. Baik ini daerah kita adalah sebuah provinsi yang dikunjung oleh wisatawan domestik dan mancanegara. Tugas kita secara bersama rawat negeri, rawat sebuah pemimpin, partisipasi mengisi ruang kemajuan budaya. Pak Bupati di depan saya, dan saya katakan pada hari ini, Muhammadiyah lebih hebat dalam rangka mengambil ruang kemitraan. Seluruh isi hati kepada waktu itu saya tahu persis, dan saya punya keyakinan periode 2027 ini 24-27 Muhammadiyah di Kabupaten Melayu Barat Banjar ada kejutan yang tidak pernah lagi dibikin orang lain, tapi akan menjadi bisa oleh Muhammadiyah. Dan ada banyak organisasi terbentuk di Melayu Barat, elektabilitas dan produktivitas mereka menunjukkan kepada publik belum muncul. Dan hari kemarin Muhammadiyah telah menunjukkan niatnya. Dan saya berpikir bukan soal saat ini karena Pak Bupati sedang event politik, bukan di situ soal. Tetapi cara berpikir seorang pemimpin tentang bagaimana dia mempersiapkan kader untuk meneruskan pembangunan daerah ini, tentu melalui sarana organisasi seperti kami. Tagline Muhammadiyah hari ini adalah tanam identik dengan tagline yang dibuat di Melayu Barat. Saya kira dia tanggung jawab bersama di tangannya daerah ini, bukan hanya bupati. Masa kita mau minta daerah lemah, kan tidak begitu semangat. Ya lagi. Masa ada mau mari kita menentukan daerah ini, kan tidak. Mari kita tangguhkan daerah ini menuju seperti ini. Itu tagline yang benar dan cara berpikir yang tepat. Jangan menghayal memilih daerah ini. Saya mengatakan kepada kita semua, ya mungkin banyak adik-adik berpikir, adik membangun daerah ini jangan salah berpikir, jangan salah meletakkan format kerja. Kebanyakan kita mimpi menjadi pemimpin, cara berpikirnya melamun begitu tidak melihat sesungguhnya masalah kita apa.
Masih teringat dalam pikiran adik-adik 3 tahun yang lalu tangisan mengenai para itu cukup luar biasa. Apa nangisnya? Penderitaan infrastruktur jalan yang sangat memalukan. Lihat ini kita ngomong. Sehingga kalau 1000 kesalahan Pak ini dan Pak Dokter ada satu kebaikan dan mengenangkan masyarakat dan kita sendiri, saya kira yang 1000 salah diabaikan. Ya tahu, yang orang ingat itu satu kebaikan. Pernahkah kamu pernah melihat pemimpin 1000 kebaikan? Pernahkah orang umat Yehuda melihat seorang presiden, bupati, gubernur 1000 kebaikan? Yang orang cerita itu kebaikan, bukan soal banyak. Sama dengan kata Pak Jokowi, jangan lebih banyak menghayal program kerja kalau tidak ada hasil. Bikinlah program biar 1 atau 2 tapi terbukti di masyarakat. Itu adalah kenangan seorang pemimpin. Maka pemimpin hadir wajib menitipkan kenangan, bukan wajib menitipkan kesalahan. Kesalahan itu banyak. Terkadang kita berpikir seolah-olah waktu kita mengkritik pejabat seolah tidak pernah sadar pemerintah kita juga salah dan pemerintah juga salah. Tapi yang positifnya harus bicara karena itu oposisi yang benar, oposisi yang bisa menerima kebaikan dan bisa menerima kekurangan. Yang kurangnya bisa dikritik, yang kebaikannya bisa disampaikan terima kasih. Kok susah banget? Itu benar. Terkadang kita itu banyak, makanya saya bilang banyak kata generasi akan ini kenapa? Lupa melihat kebaikan orang lain. Sebab belajar berguru kebaikan pada orang lain, maka tidak menjadi orang hebat. Tapi kalau kita tidak pernah berguru kebaikan pada orang lain, berguru pada diri sendiri dan asik, saya ingin kita ini bisa menjadi orang hebat, bukan mengandalkan kemampuan diri kita, tapi belajar juga pada kehebatan orang lain. Itu yang orang bilang pertama. Tidak ada pengalaman belajar dari itu.